Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa mengenang, salam sinedesis masih di video singkat Sermon Jamita sekolah minggu. Kiranya bisa membantu pemahaman kita, persiapan kita mengenangnya. Kami berusaha menjelaskannya dengan sederhana supaya bisa kita langsung khotbahkan, ajarkan mengenangnya. Dan mari kita tetap setia sermon sesibuk apapun profesi pekerjaanmu. Tugas utama kita salah satunya adalah sermon mengenang ya. Dan kita sudah masuk di bulan Agustus mengenang. Jamita sekolah minggu tertulis di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyinya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, khotbah Jamita sekolah minggu hari ini di mana disinilah awal mulanya tanda kutip perseteruan atau miskomunikasi antara Saul dan Daud. Mengenangnya inilah awal mulanya. Inilah latar belakang kenapa ada perseteruan antara Saul dan Daud. Atau permusuhan tanda kutip mengenang. Sebenarnya Daud tidak memusuhi Saul, tetapi Saul lah yang memusuhi Daud. Dari sinilah awalnya hingga ceritanya panjang. Dan akhirnya Raja Saul dan anaknya Jonathan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari teks ini mengenang? Sebenarnya mungkin kita sudah tahu apa yang mau kita ajarkan, nasihatkan. Di ayat 9 jelas sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kita mau mengingatkan, mau mengajarkan anak-anak sekolah minggu kita supaya jangan sekali-kali membenci, mendendam, bertengkar kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Supaya anak sekolah minggu kita jangan cemburu, adiknya kepada kakaknya, kakaknya kepada adiknya. Secara khusus untuk orang tiga, mengenang, kita boleh tanyakan, kenapa bisa seseorang sangat membenci temannya, tetangganya, dan sebagainya. Kita boleh tanyakan, mungkin saja mereka bisa melihat, atau mungkin saja anak-anak sekolah minggu kita sudah ada yang seperti itu. Gak suka aku melihat itu. Lalu kenapa bisa seperti itu? Ketika kita membenci, mendendam kepada teman kita, saudara kita, disitulah kesempatan kita memberi ruang kepada iblis dalam hidup kita. Maka jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita itu ada rasa benci, iri, dengki, cemburu kepada temannya. Jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita itu benci kepada adiknya sendiri, kakaknya sendiri. Bisa-bisa saja. Ketika disuruh oleh orang tuanya, si kakak dan si adik bisa itu saling bersungut-sungut.
Karena apa? Si kakaknya mungkin lebih banyak melakukan pekerjaan sedangkan adiknya tidak. Itu sifat dasar kemanusiaan kita, Manginang. Cemburu, iri, dengki. Nah, maka jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita dikuasai oleh iri, dengki. Itu tidaklah baik, Manginang. Kita diajarkan untuk senantiasa membawa damai, mengasihi saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita, bukan malah membenci. Ya, Bang Inang ya. Atau jangan-jangan di guru sekolah minggu juga sering kita seperti itu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa? Ya, mati-mati na guru tuna nenai. Hita ngaluja, apa dong kata guru sekolah minggu nasing, seakan-akan tidak perlu ini dan lain sebagainya. Nah, Bang Inang, mari kita tetap mengedepankan kasih persaudaraan dalam kehidupan kita. Demikian juga anak-anak sekolah minggu kita. Nah, untuk orang tua juga kita boleh mengingatkan supaya jangan ada iri dengki dalam dirinya kepada temannya, kepada saudara-saudaranya. Kembangkan Abang Inang di daerah pelayanan kita masing-masing. Selamat bergumul, bercermin kepada firman Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Salam Sunedisis, God bless you non-stop.